Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, maupun selamat malam. Sebelum saya lanjut ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ida Bagus Suryanta Dangga Manwaba, absen 11 dari kelas 11 MIPA 2. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan hasil identifikasi atau analisis saya terhadap sebuah teks eksplanasi fenomena alam, yaitu gunung meletus. Namun sebelum lanjut ke hasil identifikasi, saya akan menunjukkan terlebih dahulu teks eksplanasi yang telah akan saya identifikasi. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Walaupun begitu, gunung berapi terbentuk oleh letusan yang sangat dahsyat itu. Beberapa gunung berapi di Indonesia adalah Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Toba, Gunung Kerinci, Gunung Tambora, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan yang aktif karena berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi. Fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada batas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan, sehingga mampu melelehkan material batuan di sekitarnya itu, yang biasa disebut dengan magma atau cairan pijat. Magma akan mengintrusi material yang berada melalui rekahan-rekahan yang mendekati permukaan bumi. Magma dibentuk melalui suhu yang sangat panas di dalam perut bumi. Pada kedalaman yang suhunya sangat tinggi, mampu melelehkan seluruh material yang ada di dalam perut bumi. Pada saat material-material ini meleleh, maka akan menghasilkan gas yang nantinya akan bercampur dengan magma tersebut. Magma yang akan dikeluarkan oleh gunung meletus terbentuk pada kedalaman kurang lebih 60-160 km di bawah permukaan bumi. Kemudian, magma yang mengandung gas berada di bawah tekanan batu-batuan padat yang terdapat di sekitar kawah. Tekanan ini menyebabkan magma meletus dan bergerak keluar menuju permukaan bumi. Gas dan magma ini bersama meledak dan membentuk lubang yang biasa disebut dengan lubang utama. Sebagian besar magma dan material vulkanik lainnya kemudian menyembur melalui lubang utama ini. Setelah semburan berhenti, kawah yang menyerupai mangkok ini biasanya terbentuk pada bagian puncak gunung berapi. Sementara itu, lubang utama berada di dasar kawah tersebut. Dampak dari letusan gunung berapi terhadap lingkungan dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari letusan gunung berapi adalah berupa bahaya langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya, seperti awan panas, gas beracun, debu vulkanik, dan jatuhan piroklastik yang keluar dari gunung berapi tersebut. Sedangkan bahaya yang tidak langsung sehingga erupsi berakhir adalah terjadinya hujan lahar, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, serta ancaman berbagai penyakit seperti penyakit saluran pernapasan. Dampak positif yang dapat dirasakan adalah lahan yang subur, material yang dikeluarkan dari perut bumi dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat, energi panas bumi, area wisata alam, dan sumber daya air. Oleh karena itu, sampai saat ini, gunung berapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan untuk masyarakat, karena kedahsyatan letusan gunung berapi mampu membelah pulau dan membentuk danau. Itu tadi adalah tereksplanasi yang saya gunakan atau yang saya analisis. Selanjut presentasi ini ke bagian identifikasi isi teks eksplanasi. Pada identifikasi isi, saya membaginya ke dalam 3 jenis, yaitu identifikasi informasi, identifikasi fakta penting, dan identifikasi gagasan umum di setiap paragraf. Yang pertama adalah identifikasi informasi teks eksplanasi. Informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi di atas itu berupa
proses terjadinya gunung meletus yang diakibatkan oleh aktivitas magma yang ada di dalam perut bumi. Selain itu, teks eksplorasi di atas juga mengandung informasi tentang dampak yang ditimbulkan akibat dari aktivitas gunung meletus. Yang kedua adalah mengenai fakta penting yang terkandung dalam teks eksplorasi tersebut. Sebagian besar fakta penting saya dapatkan di struktur proses kejadian. Berikut adalah beberapa contoh fakta penting yang saya peroleh. Yang pertama, itu dari paragraf pertama, beberapa gunung berapi di Indonesia adalah Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Toba, Gunung Kerinci, Gunung Tambora. Yang kedua, itu dari paragraf kedua, fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan, sehingga mampu melelehkan material batuan di sekitarnya itu, yang biasa disebut dengan magma atau cairan pijar. Magma akan mengintrusi material yang berada melalui reka-rekahan yang mendekati permukaan bumi. Magma dibentuk melalui suhu yang sangat panas di dalam perut bumi. Pada kedalaman yang suhunya sangat tinggi, mampu melelehkan seluruh material yang ada di dalam perut bumi. Pada saat material-material ini meleleh, maka akan menghasilkan gas yang nantinya akan bercampur dengan magma tersebut. Magma yang akan dikeluarkan oleh gunung meletus terbentuk pada kedalaman kurang lebih 60-160 km di bawah permukaan bumi. Kemudian, magma yang mengandung gas berada di bawah tekanan batu-batuan padat yang terdapat di sekitar kawah. Tekanan ini menyebabkan magma meletus dan bergerak keluar menuju permukaan bumi. Gas dan magma ini bersamaan meledak dan membentuk lubang yang biasa disebut dengan lubang utama. Sebagian besar magma dan material vulkanik lainnya kemudian menyembur melalui lubang utama ini. Setelah semburan berhenti, kawah yang menyerupai mangkuk biasanya terbentuk pada bagian puncak gunung berapi. Sementara itu, lubang utama berada di dasar kawah tersebut. Yang selanjutnya saya dapat di paragraf ketiga, yaitu dampak negatif dari letusan gunung berapi adalah dampak negatif dari letusan gunung berapi adalah berupa bahaya langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya, seperti awan panas, gas beracun, debu vulkanik, dan jatuhan mikroplastik yang dikeluarkan dari gunung berapi tersebut. Sedangkan bahaya yang tidak langsung setelah erupsi berakhir adalah terjadinya hujan lahar, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, serta ancaman berbagai penyakit seperti penyakit saluran pernapasan. Dampak positif yang dapat dirasakan adalah lahan yang subur, material yang dikeluarkan dari perut bumi dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat, energi panas bumi, area wisata alam, dan sumber daya air. Identifikasi isi yang ketiga adalah gagasan umum pada setiap paragraf eksplanasi tersebut. Paragraf pertama, gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Paragraf kedua, hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan yang aktif karena berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi. Paragraf ketiga, dampak dari letusan gunung berapi terhadap lingkungan dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Paragraf 4, oleh karena itu, sampai saat ini gunung berapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan untuk dibicarakan. Identifikasi selanjutnya yaitu dari segi struktur teks eksplanasi.
Seperti yang kita ketahui bersama, struktur eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, proses kejadian, atau rangkaian sebab akibat, dan ulasan atau simpulan. Pernyataan umum. Di dalam pernyataan umum ini berisikan statement umum atau pengertian umum mengenai suatu fenomena yang akan dijelaskan proses kejadiannya. Pernyataan umum pada teks eksplanasi gunung meletus terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua adalah proses kejadian. Proses kejadian ini berisikan informasi detail mengenai bagaimana suatu fenomena itu dapat terjadi. Di sini biasanya berisi rangkaian sebab akibat. Proses kejadian pada teks eksplanasi gunung meletus terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Yang terakhir adalah ulasan atau simpulan. Berisikan pandangan penulis terhadap fenomena yang sedang ia jelaskan. Ulasan pada teks eksplanasi gunung meletus terdapat di paragraf keempat. Identifikasi selanjutnya adalah dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi sekaligus menjadi identifikasi yang terakhir. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat suatu peristiwa dapat terjadi. Saya menemukan 3 konjungsi kausalitas, yaitu sehingga, oleh karena itu, dan karena. Kaidah kebahasan yang kedua adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menghubungkan urutan waktu kejadian. Saya menemukan 2 konjungsi kronologis dalam teks eksplanasi gunung meletus, yaitu kemudian dan setelah yang dapat kita temukan pada kalimat tersebut. Yang selanjutnya adalah kata teknis. Kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan suatu bidang keilmuan. Nah, pada teks eksplanasi gunung meletus ini, saya menemukan 1 kata teknis yaitu magma. Menurut KBBI, magma adalah batuan pada lelehan, maksud saya lelehan batuan pada kerak bumi yang sangat panas. Kaidah kebahasan yang keempat adalah kata benda. Kata benda ini adalah kata yang menyatakan segala sesuatu yang dapat dibendakan. Saya menemukan beberapa contoh kata benda, yaitu ada gas, gunung, dan awan. Sebetulnya ada beberapa kata benda lagi yang saya temukan yang tidak saya tulis atau yang tidak saya cantumkan dalam PowerPoint, yaitu ada lempeng, ada magma, ada manusia, debu, lahar, lahan, dan perkebunan. Yang terakhir adalah kata kerja pasif. Saya menemukan 3 contoh yang saya cantumkan dalam PowerPoint, yaitu diawali, dibentuk, dan dikeluarkan. Ada juga
kata kerja pasif yang saya temukan yang tidak saya cantumkan dalam PowerPoint yaitu terjadi, disemburkan, dirasakan, dan terbentuk. Itu tadi adalah pemaparan hasil identifikasi atau analisis saya terhadap sebuah teks eksplanasi fenomena alam berjudul Gunung Meletus. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Bila mana ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi kali ini dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.